Halo guys, bertemu lagi dengan Yadi Murai Batu Breeding Farm. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi wawasan kembali guys. Kebetulan di YouTube saya ada pertanyaan guys tentang rawatan dan pengobatan burung murai Kalimantan gitu guys. Nah, dalam hal ini dari saudara Aulia Rahman dari Kalimantan. Salam kicomania Bapak Aulia Rahman. Oke baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan tentang pertama tentang pengobatan ya. Dalam hari ini kalau murai Kalimantan sakit. Nah, pada umumnya murai-murai yang sakit itu sama perlakuannya dengan baik itu murai Kalimantan, murai dari Medan, kemudian murai dari Lampung, itu sama kurang lebih untuk perawatannya begitu atau pengobatannya kalau dia sakit. Misalkan seperti biasanya kena berak kapur, kemudian berak hijau. Nah, itu kalau dia di Murai Batu Breeding Farm, pengobatannya dengan menggunakan terapi lari medion. Itu dicampur di air minum. Teknisnya bisa dilihat di YouTube saya sebelumnya. Oke. Nah, itu pengobatan secara umum kalau dia sakit gitu, seperti tetelo begitu sama. Nah, itu untuk pengobatan umumnya seperti itu dia sakit. Jadi jarang sekali kalau murai itu sakit yang terlalu parah gitu. Kecuali kalau dia terlalu kurus atau nyilet. Nah, itu lain cerita, berarti itu biasanya di pencernaannya berarti permasalahannya. Nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Oke. Nah, untuk perawatan supaya murai batu terutama murai batu Borneo itu dan murai batu yang lain supaya istilahnya dia bisa gacor seperti ini guys ya. Itu sebenarnya sangat gampang guys. Karena pertama kita harus tahu memahami karakternya seperti apa seperti ini. Ini karakternya dia seperti apa. Kita harus paham dulu. Pertama itu. Yang kedua, khusus untuk murai-murai Kalimantan atau murai Borneo. Ini asli yang Borneo ya guys ya, bukan silangan antara Medan dan Kalimantan atau Bordan atau seperti itu. Nah, khusus untuk murai-murai Kalimantan ini sifatnya dia ketika dia fighter itu menggelembung perutnya, dadanya begitu. Sehingga istilahnya dia punya karakter tersendiri. Nah, dia akan berbeda dengan murai-murai yang lain begitu. Nah, makanya kalau untuk dari sisi fighternya itu sangat fighter murai Kalimantan atau murai Borneo ini. Tapi irama lagunya pendek begitu. Jadi dia kalau misalkan fighter dia sangat mukul sekali. Ketika dia mukul untuk lawannya itu sangat cepat emosinya. Nah, makanya di gantangan biasanya guys itu dipisahkan antara gantangan murai batu yang Borneo atau murai batu yang Medan atau murai batu Lampung begitu, itu dibedakan karena memang kalau disatukan guys, murai batu Borneo ini karena dia sifatnya menggelembung, dia akan menaikkan birahi murai yang lainnya begitu, sehingga ketika murai lainnya birahi ya otomatis dia tidak akan istilahnya maksimal untuk fighter begitu di lapangan. Makanya ini dipisahkan ya guys ya. Kalau di lomba itu dipisahkan antara murai batu Borneo dengan Kalimantan dengan murai batu dari Medan atau dari Lampung begitu guys. Nah, kembali lagi menurut beberapa pakem ya guys ya, seperti BNR, seperti APBN, itu semuanya rata-rata kalau di mereka itu mengutamakan irama lagu. Irama lagunya seperti apa, sampai selesai atau panjang atau seperti apa, itu irama lagunya. Kemudian istilahnya pukulan-pukulannya juga. Nah, kalau murai Borneo ini pukulannya sangat cepat, cuman pendek guys, pendek dia tidak irama lagunya tidak sampai selesai begitu. Nah, itu yang saya dapat sampaikan khusus untuk murai Borneo begitu guys. Lalu
berikutnya kalau tentang rawatan. Nah, untuk rawatan murai Borneo ini sebenarnya simpel-simpel aja sebenarnya. Karena faktornya tertinggi ya guys ya, karena faktornya tertinggi, maka pemberian puding atau ekstra puding atau EF-nya itu tidak usah banyak guys. Cukup maksimal 5 pagi dan 5 sore. Begitu. Itu settingan harian ya guys ya. Itu settingan harian 5 pagi dan 5 sore. Nah, biasanya kadangkala untuk lomba pun sama gitu guys. Hanya istilahnya tidak ditambahkan lagi istilahnya settingan untuk lomba. Itu kadang-kadang sama pemberiannya. Jadi 5 pagi, 5 sore. Nah, kemudian selain itu mungkin diberikan kroto gitu. Itu tidak masalah begitu. Diberikan kroto. Lalu kemudian settingan berikutnya itu selain jangkrik atau F-nya jangkrik, kemudian untuk mandi guys. Nah, biasanya murai Borneo ini senang mandi. Jadi bisa mandi pagi, sore, atau misalkan kalau kita untuk lomba biasanya sebelum lomba. Jadi 1 hari sebelum lomba, misalkan kita lomba hari Sabtu. Nah, kemudian Jumat sore kita mandikan dulu. Dia mandi keramba atau dia mandi di semprot bisa, tergantung karakter murainya seperti apa. Baru setelah itu diangin-anginkan, kemudian jemur seperti biasa. Jangkrik 5 pagi dan 5 sore seperti itu. Itu guys, simpel saja untuk perawatan murai Borneo begitu guys. Jadi dalam hal ini murai Borneo itu sangat tinggi faktornya. Sangat tinggi sekali faktornya. Luar biasa. Makanya kita teman-teman Kicomania yang mempunyai murai Borneo itu sangat bersyukur karena faktornya sangat tinggi di sini. Ini yang untuk rawatan. Jadi pertama tadi ya guys, rawatan ekstra pudingnya. Jadi cukup 5 pagi 5 sore, itu rawatan harian. Lalu kemudian mandi tadi misalnya bisa sebelum 1 hari sebelum ya guys. 1 hari sebelum lomba seperti itu. Nah, atau mungkin seminggu 2 kali begitu. Jadi kalau misalnya nanti siang mau lomba, kemudian pagi ini istilahnya dia dimandikan, itu biasanya dia karakter faktornya akan kurang guys, dan biasanya dia akan nampar begitu guys, sehingga emosinya tidak naik begitu. Makanya jarang dimandikan pada saat istilahnya hari hanya untuk lomba begitu. Untuk ini karakter murai Borneo seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya guys ya yang bisa saya sampaikan dalam hal ini ya. Lebih kurang begitu jawaban dari Yadi Murai Batu Bering Pam. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Kicomania yang lainnya. Terima kasih guys atas nonton video ini. Jangan lupa ya dibantu subscribe, komen, lonceng, like, and share. Salam sukses.